Oke, karena udah jam 20:10, mari kita buka aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman, selamat datang, dan selamat menikmati awal tahun ya. Semoga kita berbahagia, dan semoga tahun ini menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah kali ini perdana kita di 2025. Kayaknya apa ya, rezeki banget gitu bagi aku pribadi gitu ya, bagi tim adiksi mendapatkan tawaran gitu. Maaf, mati ya? Maaf, mati. Oh ya, cukup senang gitu ya ketika mendapatkan pesan ada yang ingin menjadi pemantik di Adiksi Buku, dan semoga ini menjadi awal yang baik juga untuk adiksi kedepannya. Semoga bisa rutin melakukan bincang buku dan semoga bisa menebar kebermanfaatan yang lebih banyak lagi. Oke, salam kenal buat teman-teman yang baru join. Aku Asyaska Syahida, selaku dari tim Adiksi Buku. Insya Allah akan menjadi moderator di bincang buku kali ini. Dan izin memperkenalkan, ada pemantik kita, yaitu Bang Rafiki Yahya. Assalamualaikum, Bang. Mungkin boleh Bang Rafiki memperkenalkan lebih jauh lagi tentang profil dirinya. Oke, ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aska atas perkenalannya. Ya, izin memperkenalkan diri. Enaknya apa ya? Saya atau aneh? Biasanya gimana Kak? Bebas, apa aja boleh. Bebas. Oke. Oke. Gue Rafiki. Gue masih mahasiswa, hitungannya belum lulus. Cuma mahasiswa yang cuma suka baca beberapa tokoh aja gitu. Maksudnya tertarik dengan pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh nasional. Banyaknya sih tokoh-tokoh nasional. Kayak contoh Hamka, Natsir, ataupun Nurholis Majid. Itu yang menurut saya pemikirannya cukup unik untuk digali. Itu sih kalau misal profil gue ya mungkin bisa ke situ. Cuman kalau misalnya mau detail lebih lengkap atau ingin nanti ke depannya ada diskusi, gue open diskusi, terserah siapa. Siapapun bebas untuk berdiskusi dengan gue, bisa menghubungi gue di Instagram, ya DM, @rafiki_haye. Itu aja mungkin perkenalan singkat dari aneh lah, enaknya aneh sih, kebiasaan ya. Boleh, bebas. Layaknya buku Buya Hamka yang mana Islam memberikan kebebasan gitu ya. Tidak ada yang boleh membelenggu manusia gitu ya. Dan hakikat manusia adalah merdeka. Sebenarnya ketika membaca sinopsis gitu ya dari yang Bang Rafiki sampaikan terkait bagaimana Hamka melihat bahwasannya Islam itu bukan hanya sekedar panduan beribadah gitu, tapi the way of life. Akhirnya aku tuh mengingat suatu materi ya, kalau nggak salah judulnya tuh Ma'rifatullah atau apa gitu ya, bahwasannya Islam itu, Allah itu memberikan kita huriyah, kebebasan, kemudian ada tumaninah gitu ya. Tumaninah di sini artinya bagaimana kita berproses dari kebebasan itu. Kemudian ada barokah, dimana setelah kita mendapatkan kemerdekaan itu, kemudian kita melakukan proses dengan sabar, dengan tumaninah, dengan perlahan itu, sehingga kita mendapatkan barokah. Kemudian pada akhirnya adalah hayatun thayyibah, kehidupan yang baik. Nah, ini tuh sama persis kayak di sinopsis itu, ketika kan ujungnya dari huriyah itu akhirnya hayatun thayyibah gitu ya, kehidupan yang baik. Nah, begitu juga dari sinopsis yang aku baca adalah bagaimana Islam itu sebagai the way of life. Nah, mungkin kenapa bisa the way of life-nya boleh disampaikan langsung dari Bang Rafiki kepada kami bisa. Oke, Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di buku ini ya,
Hamka sebelum menjelaskan Islam sebagai the way of life, Hamka menjelaskan terkait, jadi sebenarnya buku ini, Islam, Revolusi dan Ideologi, ini adalah gabungan dua buku. Yang pertama adalah Revolusi Agama, lalu yang kedua berjudul Falsafah Ideologi Islam. Lalu pada tahun 84, buku ini disatukan menjadi satu buku. Awalnya berjudulnya Islam, Revolusi, Ideologi, dan Keadilan Sosial. Lalu pada tahun 2018 dipisah oleh Gemensani Press menjadi Islam, Revolusi dan Ideologi. Jadi buku terkait keadilan sosial dalam Islam dipisah satu buku sendiri. Nah, awal dari situ. Nah, di pembahasan pertama pada bab terkait revolusi, itu pada bab 1 itu Hamka meneraskan tentang yang namanya revolusi insani mencari pegangan. Apa maksudnya? Revolusi insani mencari pegangan ini adalah, jadi Hamka di sini menceritakan bahwa manusia itu sungguhnya pada awalnya itu ketika baru diciptakan ya, ini sebelum Adam. Orang pertama membutuhkan tempat, pertama butuh makan. Nah, bagaimana dengan dia mencari makan? Karena dirasa berkembang, manusia berkembang, maka akhirnya manusia itu makan hewan. Tapi kan tidak langsung diterkam hidup-hidup. Akhirnya manusia bikin senjata. Nah, setelah manusia bikin senjata, berkembanglah manusia butuh akan yang namanya seorang pemimpin. Nah, dari pemimpin itu, jadi Hamka mengatakan bahwa pas di pemimpin itu, orang karena pemimpin mampu, tanda kutip, mampu mengakomodasi semua kebutuhan warganya gitu, maka dia pertama akan menghormati seorang pemimpinnya. Nah, berlanjut dari pemimpin, itu terkait bulan, penyakit. Tapi sebelum ke penyakit itu adalah terkait kematian. Mereka menganggap bahwa pemimpin ini awalnya nggak bisa mati. Lalu tiba-tiba pada suatu ketika, pemimpin ini diam, tidak bergerak itu di dalam tahtanya, dan diam tapi tidak ada yang menyerang gitu. Nah, baru mereka menyadari bahwa setelah pemimpin ada namanya kematian. Akhirnya mereka mulai menyembah roh-roh terlebih dahulu, roh-roh nenek moyang mereka. Nah, lalu setelah itu merasa bulan ini semua ini dikendalikan oleh bintang. Kenapa dikendalikan oleh bintang? Karena bintang itu mempengaruhi, contoh kayak bulan ini apakah hujan atau tidak. Jadi akan alam gitu, akan cuaca. Jadi orang pada revolusi pertama, orang menjadi menuhankan bintang. Begitupun bintang, lalu selanjutnya bulan dan menjadi matahari. Kenapa matahari? Karena bulan dan bintang mendapat cahaya. Kalau di sini Kak Hamka menyebutnya sebagai Batara Kala gitu. Matahari sebagai Batara Kala, maka orang-orang mulai menyembah yang namanya matahari. Ini artinya bahwa sebenarnya fitrah manusia itu pada dasarnya membutuhkan sosok yang ditakuti dan disegani gitu. Nah, lanjut dari matahari, setelah sekian lama gitu, masyarakat mulai menyembah matahari, terus ada yang menyembah, kalau Hamka menyebut di buku lain di pendidikan agama Islam itu, manusia pada mulanya menyembah gunung. Jadi manusia itu pada fitrahnya menyembah pada sesuatu yang besar. Kalau di sini Hamka menyebutnya sebagai kekuatan luar biasa. Jadi manusia itu sangat takut dan kagum terhadap yang namanya kekuatan luar biasa itu. Nah, kekuatan luar biasa apa? Tadi lewat pemimpin, lewat matahari, bulan, segala macam. Hingga ke matahari. Lalu muncullah Allah menurunkan para nabi dan rasul. Jadi para nabi dan rasul ini memang Allah untuk memberikan pada orang-orang ini sebagai guidance, sebagai pedoman dalam menuntut hidupnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, dari nabi-nabi itu, semua nabi mengajarkan bahwa ada lagi nih yang lebih besar dari si matahari ini, yang adalah namanya Tuhan.
Nah, tapi para hamba-hamba Nabi ini menganggap Tuhan itu ya tadi pemimpin bisa jadi Tuhan, yang raja sama dengan Tuhan. Akhirnya ditegaskan dalam bersamaan juga para nabi dan rasul itu menegaskan bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu tauhid. Nah, mulai dari tauhid para nabi itu, jadi para nabi mengajarkan tauhid kepada para hambanya gitu. Termasuk di sini Hamka menyebutkan sosok Siddhartha Gautama, lalu Zarathustra itu sebagai tanda kutip nabi lah. Karena di sini dituliskan dalam barisan-barisan para nabi gitu. Dalam artian mereka pada awalnya Gautama, Siddhartha Gautama, terus Zarathustra, itu mereka membawa nilai-nilai ketauhidan. Nah, ini mungkin kita bisa kritisi di lain waktu ya, pernyataan kami. Nah, lalu lama-kelamaan para masyarakatnya juga menyeleweng gitu, ya kan? Akhirnya para nabi-nabi ini kan punya orang-orang soleh. Orang-orang soleh ini akhirnya lama-lama di sini Hamka mengatakan bahwa ajaran-ajaran pada halaman 20 itu ajaran dari nabi-nabi itu sendiri senantiasa dirusakkan oleh orang juga. Ya, artinya oleh pengikutnya. Mereka menyeru kepada keesaan Tuhan, tetapi lama-lama mereka sendirilah yang dituhankan. Akhirnya orang-orang inilah orang-orang soleh ini gitu. Orang-orang soleh yang memang menjadi murid-murid para nabi ini akhirnya dituhankan. Akhirnya masyarakat kembali pada ajaran politeisme. Yang tadinya udah menganut monoteis, yang mana mengesahkan Tuhan hanya satu, lalu berubah menjadi politeis, yang menganggap, oh ini adalah perantara-perantara Tuhan segala macam, dan maka turunlah di sini ujungnya adalah pada bab pertama ini adalah risalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di sini Hamka bilang sebagai pembangkit revolusi insan yang paling besar dalam mencari pegangan. Karena memang Nabi Muhammad itu kan kalau di sini Hamka menulisnya sebagai wahyu suara suci dari Agung, suara suci dan agung. Jadi Nabi Muhammad itu sebagai kenapa disebut sosok revolusioner yang merubah insan dalam hal pegangan, karena Nabi Muhammad mengembalikan sifat-sifat politeisme itu menjadi monoteisme kembali. Nah, di sini Hamka menyebutkan ada beberapa hal yang Rasul perintahkan dalam menjalani tauhid ini. Yang pertama, di sini pada halaman 21, Hamka menuliskan bahwa Rasul menyuruh pertama kali untuk menggunakan akal dan pikiran. Lalu yang kedua, Rasul menyuruh untuk sesudah itu mencela jadi Pak Turut. Ini Rasul, Hamka menulisnya mencela jadi Pak Turut. Hanya menurutkan apa yang telah teradat dari nenek moyang dengan mempergunakan kritik. Sudah itu disuruh memperhatikan alam, langit dan bumi, segala rahasia yang terkandung dalam. Nah, di sini Hamka juga menjelaskan ya di masih bab yang sama gitu terkait detail apa yang dimaksud dengan mempergunakan akal dan pikiran. Nanti kita akan bahas di bab-bab selanjutnya terkait akal dan pikiran bagaimana, dan Pak Turut ini jadi Rasul juga ini dari 3 poin ini nanti akan dibahas di belakang lah. Pak Turut itu dalam artian kita hanya menjadi manusia, istilahnya apa ya, kalau salah itu manusia yes man. Jadi Rasul menentangkan orang jangan jadi manusia yes man pada saat itu. Ya, itu lanjut ya, terus ya intinya hanya satu, tauhid. Dan kalau misal Hamka di sini juga menuliskan tauhid itu tidak bisa dapatkan secara cuma-cuma. Karena tauhid itu terdapat ikhtiar yang mengerjakan. Jadi di sini Hamka mengatakan tauhid itu tidak dapat kalau tidak diusahakan dan ikhtiarkan dengan mempergunakan akal dan pikiran, logika dan dialektika yang menghasilkan ilmu pengetahuan. Alangkah dalamnya. Jadi kepercayaan tauhid belum akan diperoleh jika hanya dengan turut-turutan. Dengan itu tampak bahwa pikiran kita tidak boleh statis melainkan selalu dinamis. Nah, ini sebenarnya tadi 3 hal itu ya saling berkaitan lah. Bahwa ketika kita menggunakan akal pikiran kita dituntut untuk menjadi manusia yang tidak hanya turut saja dengan menggunakan akal pikiran kita yang statis. Jadi memang Hamka melihat Rasul itu menyuruh manusianya, hambanya itu untuk berpikir menggunakan akal dan pikirannya. Nah, itu pada terkait bab 1 ya.
Lalu selanjutnya tuh Hamka juga mengatakan bahwa agama yang dibawa di dalam seperjalanan, segala manusia diberi akal dan segala manusia berhak mencari sendiri siapa Tuhannya. Jadi memang Allah kan kalau misal kita tahu juga di Al-Quran tidak pernah memaksakan kehendaknya untuk kita sebagai seorang Islam gitu. Allah memberikan kita kemerdekaan. Tidak ada satu makhluk di sini Hamka menyebutkan tidak ada satu makhluk baik malaikat sekalipun, raja maupun nabi yang berhak mengantarai di antara makhluk dengan klik. Jadi di sini benar-benar Hamka menentang yang namanya bentuk perantaraan. Ya benar dah, ini memang ajaran Islam, kita menentang yang namanya syirik. Segala bentuk syirikat, yang mana syirikat ini adalah bentuk perantaraan pada Tuhan. Nah, itu di bab pertama. Nah, di sini Hamka juga menyebutkan terkait tokoh-tokoh komunis gitu, tokoh-tokoh sosialis seperti Hegel, terus Karl Marx, terus juga disebut juga Erasmus, Spinoza, Martin Luther King, Voltaire, Tolstoy, dan Gandhi itu kalau Hamka mengatakan sebagai menyempurnakan tafsir dari ajaran besar itu. Jadi memang karena ajaran besar yang dibawa Islam adalah revolusi insan, gitu. Ya ini pembebasan diri dari belenggu-belenggu tadi, maka Hamka mengatakan orang-orang ini adalah yang meneruskan menyempurnakan tafsir dari ajaran-ajaran. Nah, lalu di bab selanjutnya, ini Hamka membahas terkait kebangunan agama di benua Eropa. Nah, kenapa Hamka menulis ini gitu di benua Eropa? Karena Hamka melihat ada revolusi yang besar di Eropa. Yang pada ketika saat itu Islam sedang mundur. Nah, Hamka menyoroti soal di Rusia dan di Spanyol. Revolusi yang terjadi di Rusia adalah revolusi yang dilakukan oleh Rasputin, oleh rakyat Rusia gitu, yang diinisiasi oleh Rasputin karena pada saat itu Kristen Ortodoks di Rusia itu sangat-sangat menggunakan agama sebagai pengekangan terhadap masyarakat. Begitupun di Spanyol. Di Spanyol itu Hamka melihat Umayyah itu, kenapa terjadi revolusi di Spanyol? Karena merasa jumut dengan kekhilafahan Umayyah di Spanyol, maka orang-orang Kristen melakukan revolusi. Dan Hamka melihat semua ini terinspirasi dari revolusi Islam. Gitu. Jadi kenapa diceritakan? Tapi selain itu, Hamka juga menceritakan terkait revolusi Prancis, revolusi terkait penginjilan yang dilakukan oleh Martin Luther King atau Calvinisme gitu. Calvin siapa gitu. Nah, itu Hamka sebut juga sebagai bentuk apa? Bentuk perlawanan terhadap penindasan rakyat kecil menggunakan agama. Jadi di sini Hamka menyebutkan bahwa Martin Luther King itu kenapa membuat Protestan? Ya, kenapa membuat Protestan? Karena merasa jengah ketika mempelajari Injil gitu, mempelajari Bible, tapi melihat sosok Paus yang sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya untuk melegitimasi kekuasaan yang zalim. Nah, setelah itu berlanjut hingga revolusi Prancis, yang mana revolusi Prancis dan revolusi sosialis itu menganggap bahwa Protestan dan Katolik akhirnya sama aja gitu. Akhirnya mereka revolusi terbebas dari yang namanya agama. Gitu. Ini yang disebutkan oleh Hamka. Lalu pada bab ketiga yang berjudul terkait agama Islam dalam bentuk riwayatnya gitu. Di sini Hamka kembali menuliskan gitu pokok-pokok ajaran Islam yang sesungguhnya. Inti dari Islam itu apa? Nah, di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah menauhidkan Allah dan melarang syirik. Lalu yang kedua, memperteguh ukhuwah, persaudaraan sama manusia. Yang ketiga, mengingat bahwa agama Islam tidak diturunkan dengan kesukaran, tapi kemudahan, dipahami dan kemudahan dikerjakan. Tidak ada yang keempat, tidak ada kasta, tidak ada kelebihan seorang manusia dari manusia lain, melainkan karena bakti takwanya pada Allah jua. Lalu yang terakhir, Hamka menyebutkan bahwa dasar pemerintahan atas syura. Nah, setelahnya ada
banyak penjelasan terkait hal-hal ya yang terkait dari 5 poin itu. Ada yang menjadi menarik pandangan saya itu terkait yang pertama, yang syirik lah, seperti ini. Di sini Hamka menjelaskan bahwa tauhid mengesahkan Allah telah menjadi syirik, mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Ukhuwah, persaudaraan berganti dengan adawah, bermusuh-musuhan. Terus yusr, kemudahan beragama diganti dengan usra. Lalu tadi ya, kita udah mulai menghilangkan yang namanya syura. Nah, jadi sebelumnya itu dibahas terkait raja-raja atau khalifah-khalifah dalam Islam itu yang mempergunakan jabatannya gitu, mempergunakan jabatannya untuk melegitimasi kekuasaannya. Kayak contoh, para ulama itu berebut gelar menjadi Syekhul Islam, menjadi Grand Syekh, menjadi imam, segala macam lah, menjadi kiai segala macam. Jadi Hamka di sini menyorot para ulama yang memang saling berebut untuk gelar menjadi seorang Syekhul Islam, sebagai seorang qadhi, atau sebagai seorang hakim. Akhirnya ukhuwah Islamnya tetap atas dasar itu. Lalu terkait kerajaan, para raja-raja dulu, khalifah dulu, mereka nggak mau kalau disebut hanya sebagai Amirul Mukminin atau para khalifah. Mereka maunya disebut raja di raja, yang mana ini kan telah mensyirikan Allah. Dia merasa dirinya adalah orang raja, yang mana itu dituhankan, raja di raja, yang di Pertuan Agung. Di sini Hamka menulis. Akhirnya orang mempersyirikan Allah. Nah, lalu yang ketiga, atas dasar itu juga para ulama seringkali mempersulit hambanya, bukan hambanya ya, sering mempersulit umatnya dalam beribadah, seperti mematenkan fikih itu menjadi, mazhab itu menjadi suatu pokok negara. Di sini Hamka juga menyebut itu, karena kalau misalnya dipaten seperti itu, ini hal yang bertentangan dengan Islam. Islam itu sifatnya, tadi kan di sini usr, Islam itu sifatnya adalah bermudah-mudahan, kemudahan dalam beragama, diganti dengan usr, yang artinya kesukaran. Nah, lalu yang terakhir, karena para ulama dan khalifahnya saling bergotong royong untuk melegitimasi kekuasaannya, maka hilanglah sudah yang namanya syuro. Makanya tadi sini Hamka menyebutkan pokok dalam Islam itu adalah kita syuro. Dalam merumuskan sesuatu ya diputuskan secara syuro. Nah, tapi karena para khalifah dan para ulama ini melanggengkan kekuasaannya, untuk melanggengkan kekuasaannya, melegitimasi perbuatannya, maka syuro itu dihilangkan. Itu pandangan Hamka. Oke. Lalu selanjutnya pada bab 3 ya, pada bab 3. Lalu pada bab 4, jadi pada bab 3 tadi Hamka benar-benar mengkritik ulama-ulama yang sewenang-wenang gitu, memperlakukan umatnya gitu sebagai bentuk taklid segala macam. Nah, dan juga selanjutnya pada bab 4 ini Hamka melihat judulnya adalah Bapak Revolusi Islam gitu. Di sini Hamka menyebutkan beberapa nama, tapi yang paling mencolok adalah ada 3 nama yang Hamka sebutkan, yakni Said Rashid Ridho, lalu Muhammad Abduh, dan ketiga adalah Jamaluddin Al-Afghani. Hamka menganggap 3 orang ini, dan di ujung bab ini juga Hamka menyebutkan Muhammad bin Abdul Wahab juga sebagai apa? Sosok revolusioner dalam Islam. Kenapa disebut sosok revolusioner? Karena mereka ini mengembalikan ajaran yang tadinya masyarakat pada taklid pada ulama, menjadikan masyarakat yang kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Kembali pada Al-Quran dan Sunnah, bukan berdasarkan pedoman ulama. Jadi sini Hamka mengatakan seperti itu. Nah, Hamka menyebutkan tokoh-tokoh ini adalah sosok-sosok yang, kalau misalnya sekarang bahasanya adalah sosok yang modernis, tokoh pembaru Islam. Muhammad Abduh, karena Muhammad Abduh itu sangat menentang kekhalifahan Utsmani pada saat itu. Kenapa menentang? Karena dirasa Khalifah Utsmani ini sudah terlalu zolim pada rakyat gitu, sudah terlalu menindas.
dan sudah terlalu apa ya? Sudah tidak berjiwa demokratis. Kalau Hamka di sini menyebutnya sebagai apa ya? Sistem monarki yang menjerat rakyat kalau tidak salah. Nah, jadi tokoh-tokoh ini sangat menentang segala bentuk tradisional Islam pada saat itu, karena memang ajarannya kan memang seperti itu. Islam itu menentang yang namanya ajaran nenek moyang. Nenek moyang ini bukan berarti dia harus jahiliyah sebelum Islam. Bisa juga orang yang sudah Islam lalu mematenkan putusannya, produk fikihnya itu, akhirnya tidak ada lagi ruang untuk berpikir, menggunakan akal pikiran. Padahal tadi perintah Rasul adalah mempergunakan akal pikiran. Itu. Jadi orang-orang revolusioner ini, tadi Bapak Revolusi Islam ini, sebagai orang yang menentang itu semua. Jadi kalau misalnya kita baca Muhammad Abduh itu sangat menentang, Abduh itu sangat getol, termasuk muridnya Rashid Ridho itu sangat getol untuk mengembalikan bahwa kita harus kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Nah ini yang menjadi menjadi percikan buat Muhammad bin Abdul Wahab dan teman-teman gerakan tajdid di Indonesia, disebutkan di sini Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan Persis. Contoh seperti itu. Lalu selanjutnya pada bab 2 terkait falsafah ideologi Islam. Jadi kita udah bahas masuk ke buku kedua. Di sini Hamka juga menyebutkan agama dan negara. Nah, agama dan negara ini Hamka menyorot soal sebenarnya Islam, agama dan negara itu tidak bisa dipisahkan. Tapi bukan berarti negara berbasis agama. Nah ini yang ditentang oleh Hamka juga. Tidak dipisahkan, tapi bukan negara berbasis agama. Dalam artian para pemimpin, istilah itu teokrasi. Teokrasi itu adalah jadi para pemuka agama itu yang ngurus negara. Nah ini Hamka menentang keras. Jadi kalau teokrasi itu adalah konsep-konsep di Kristen era waktu itu. Para paus itu disebutnya teokrasi. Kenapa teokrasi? Jadi para paus itu melegitimasi kekuasaan negara menggunakan agama. Jadi melegitimasi perbuatan buruk mereka menggunakan dalil-dalil agama. Nah ini teokrasi. Ini yang sangat ditentang oleh Hamka. Kenapa? Kayak tadi, misal contoh Hamka di sini membahas terkait tafsir Al-Quran gitu. Mulai ditanamkan oleh negara-negara barat itu bahwa Al-Quran adalah kitab yang suci. Kenapa kitab yang suci? Karena dia kitab yang suci, maka orang biasa nggak boleh membahas Al-Quran. Yang boleh membahas Al-Quran hanya para ulama. Nah, ini Hamka menentang itu. Jadi Hamka bilang bahwa kenapa hanya orang yang bisa baca Arab, yang bahasa Arab yang harus menafsirkan Al-Quran dan Sunnah ini, harus menggunakan Al-Quran dan Sunnah langsung. Kenapa masyarakat biasa tidak boleh? Ini yang Hamka tentangkan. Padahal kan putusannya bukan hanya bisa berbahasa Arab dan mahir saja. Nah, Hamka menjelaskan itu juga. Bahwa kita ini sebenarnya harus kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Pikiran-pikiran ulama itu sebenarnya hanya ijtihad. Yang mana ijtihad itu kan bisa berubah, seperti yang di sini Hamka mengutip perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa bila ada bila ada sunnah Rasul di mazhab dalam tulisanku, maka pilihlah sunnah Rasul. Kalau nggak salah kayak gitu. Yang mana intinya itu Imam Syafi'i aja menolak yang namanya pentaklidan pada mazhab Syafi'i gitu. Makanya Imam Syafi'i kan pernah mengularkan kaul jadid, yang pertama dan berubah itu kaul qadim dan kaul jadid. Nah, itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Nah, cuman murid-murid Imam Syafi'i ini turun-temurun menjadikan pokok pikiran ijtihad dari Imam Syafi'i ini sebagai suatu ajaran yang satu-satunya dari Islam. Dalam artian, ketika mazhab lain itu berbeda dengan mazhab Syafi'i, maka dibilang, oh itu bukan dari Islam. Nah, pentaklidan ini yang terus diwariskan oleh para ulama ini. Jadi, dalam artian para ulama ini sengaja bikin masyarakat ini tanda kutip bodoh,
dan hanya boleh menggunakan tafsir mereka, tidak boleh bersumber langsung pada Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Lalu selanjutnya adalah pokok ideologi ya. Pokok ideologi ini Hamka mengatakan terkait dasar-dasar ideologi. Di sini banyak disebut terkait Marxis ya. Karena mungkin pada saat itu, bukan mungkin sih, namun pada saat itu Hamka kan menulis buku ini itu tahun 1946, cetakan pertama, lalu cetakan kedua 1950, yang telah direvisi, itu memang sedang gencar-gencarnya komunisme. Makanya kenapa Hamka di sini banyak menyebut terkait komunisme. Karena memang kebutuhan zamannya pada saat itu sangat besar untuk melawan komunisme. Nah, lalu yang ketiga itu terkait dasar ideologi. Nah, dasar ideologi ini Hamka mengatakan bahwa semua ini berawal dari jiwa kita. Kayak ilmu agama ini ya dari jiwa, baikkan ke diri kita gitu, tidak binafsi. Nah, cuman Hamka juga menyoroti fenomena masyarakat lapar gitu. Percuma khotib ngomong panjang lebar dalam khutbah Jumatnya gitu. Tapi kalau misalnya masyarakat lapar ya lewat juga, mental juga. Maka di sini Hamka kembali menegaskan fungsinya peran negara hadir di situ. Jadi jangan sampai ketika kita para ulama ini ya kan, para ulama ini memberikan ilmu agama, oh kita harus begini, kita harus tawakal, sabar segala macam. Tapi sisi lain orang yang diceramahinnya lapar nggak bisa, karena orang dengan perut lapar itu nggak bisa terima ilmu, dia akan resisten, dia akan menolak ilmu itu, mendingan dia nyari makan daripada dengerin ilmu agama itu. Nah itu kira-kira ya. Nah di sini Hamka mengatakan gini, kalau perut lapar gitu, segala tak menjadi, masjid enggang, pengajian ditutup, Pak Lebay, Pak Kiai, Pak Ulama, Pak Pendeta tidak dapat berbuat apa-apa. Di belakang kantor-kantor pejabat pemerintahan, tempat pegawai-pegawai main korupsi, di belakang bank yang besar-besar, tempat menukar dan memasukkan uang kertas bergulung-gulung, kelihatan manusia yang bukan manusia lagi, sudah binatang, dia makan bangkai ayam, dikoyak-koyak, dan diulurnya mentah-mentah. Di jalan raya dan lorong-lorong yang gelap-gelap, perempuan sundal bersorak memanggil orang-orang yang lalu lintas supaya singgah tidur dengan dia, dan beri dia duit buat mengobat lapar. Di sana tidak ada lagi harga tawar, harga rupawan hanya dalam kelaparan. Jadi memang sini Hamka benar-benar menyoroti bahwa manusia lapar itu yang akan masuk ilmu agama, apapun juga. Nah, jadi kalau Hamka menganggap kalau misalnya ilmu agama itu cuma teori, kalau misalnya perut hanya masih lapar lah, gitu. Itu, nah tadi ada yang kelewat ya pada pembahasan yang falsafah ideologi itu. Tadi sebenarnya bukan lewat sih, tapi memperjelas gini. Hamka mengatakan di zaman kemunduran itu kaum agama yang telah statis tadi mendidik kaum Islam supaya takut kepada memahamkan Al-Quran, kepada Al-Quran. Kata mereka, tidak sembarang orang dapat memahamkan Al-Quran. Mesti tahu ilmu-ilmu alat, tahu nahwu, sorof, mantik, ma'ani, rasa bahasa Arab, hadis, sanad, riwayat dan lain-lain. Kalau tidak tahu itu berdosa menafsirkan Al-Quran. Nah ini tadi yang Hamka tentang terkait penanaman nilai-nilai taklid ini. Itu mungkin, jadi intinya adalah kalau yang aneh baca itu bahwa kita semuanya harus kembali pada tauhid yang benar. Karena tauhid itu sebenarnya nilai-nilai yang sangat menentang keras bentuk ketidaksetaraan. Jadi tauhid ini memang konsep yang Allah turunkan kepada manusia setara. Tadi Hamka juga menyebutkan bahwa Rasul aja mengatakan bahwa dirinya adalah manusia biasa. Cuma bedanya Rasul itu diberi wahyu. Dan Rasul cuma mengatakan aku ini hanya pesuruhmu dan hambamu. Jadi Rasul kan mengatakan ana abduhu wa rasuluhu. Nah, Rasul aja dirinya setara gitu dengan orang lain. Apalagi masyarakat yang di bawah setelah Rasul itu masa merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Akhirnya, karena merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain, dia menindas orang lain menggunakan agama, menggunakan Islam,
untuk apa? Melegitimasi kekuasaan dia, melegitimasi kezaliman dia. Nah, ini yang ditentang oleh Islam. Jadi sebenarnya mereka semua telah melakukan musyrik itu, merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Itu adalah bentuk kemusyrikan kalau kata Hamka. Jadi merasa lebih tinggi dari orang lain itu bentuk kemusyrikan, akhirnya berdampak pada pecahnya ukhuwah Islamiyah. Dari pecahnya ukhuwah Islamiyah itu, maka tadi yang ketiga adalah menjadi mempersulit orang-orang dalam beribadah segala macam. Dan endingnya adalah menjadikan kekuasaan semua yang dilakukan orang-orang ini menjadi bertentangan dalam konsep penyusunan syura. Mereka lebih memilih untuk mengeluarkan titah seperti titah raja dan segala macam dibandingkan berdiskusi. Jadi di sini ada konsep negara. Jadi Hamka juga menyebutkan ada konsep negara, konsep demokrasi yang sesuai dengan kultur Indonesia adalah, kalau kata Hamka, adalah demokrasi berbasis ketakwaan. Karena menurut Hamka kita sudah pas dengan demokrasi gitu. Cuman kita harus berbeda dengan demokrasi Barat. Dan kita harus menggunakan demokrasi berbasis ketakwaan. Itu tuh yang bisa Anda sampaikan gitu. Kita bisa diskusikan lebih lanjut. Silakan. Oke, terima kasih Bang Rafiki. Jujur ya, karena aku sebenarnya bukan terlalu penikmat buku Hamka yang terkait pemikiran dan ideologi gitu ya, lebih kayak novelnya gitu ya. Jadi penikmat genre-genre yang basic banget, yang ringan-ringan gitu. Terus ketika mendengar ini akhirnya banyak terbuka gitu ya, pandangan-pandangan baru, dan bagaimana Hamka tuh seorang filsuf gitu ya. Melihat dia bisa mengkritik yang terdahulu dan seolah-olah dia bisa melihat gambaran masa depan yang terjadi gitu. Kayak tadi pada akhirnya nanti orang tidak ada yang datang ke pengajian karena ingin memenuhi perutnya gitu ya. Pada akhirnya nanti perempuan-perempuan di jalan itu mencari sesuatu nasi ya dengan cara yang tidak halal dan lain sebagainya. Oke. Mungkin kalau dari teman-teman sendiri ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan atau ingin menambahkan, apalagi pasti banyak banget lah teman-teman yang mungkin sebagai penikmat bukunya Hamka. Silahkan, apakah ada? Boleh raise hand, boleh langsung unmute, boleh kolom komentar juga boleh kalau misalnya belum bisa untuk di unmute. Mangga teman-teman. Tapi oh iya, sebagai tambahan ya. Tapi emang ini tahu, Hamka di buku ini itu memang menggunakan bahasa-bahasa yang cukup sulit untuk apa ya, untuk kita yang hidup di zaman sekarang gitu. Karena bahasanya banyak kan berbau sastra dan berbahasa Melayu. Nah, memang bahasanya banyak yang berat lah dari yang Hamka tuliskan gitu. Memang perlu sosok mungkin pendamping yang memang benar-benar paham terkait Hamka gitu dalam menggunakan bahasanya. Itu sebagai ini aja tambahan. Bener, setuju banget sih. Karena menurut aku pribadi ya, buku-buku Hamka itu udah cukup komprehensif misalnya. Bagaimana menceritakan dari awal sampai pada akhirnya memberikan solusi. Tapi tidak bisa dengan mudah kita cerna. Aku cerna ya, lebih tepatnya aku cerna gitu ya. Bagaimana tulisan-tulisan Hamka itu bisa menjadi solusi gitu. Bagaimana nanti kita bisa mengejawantakan kembali gitu terkait tulisan-tulisannya. Dan memang butuh sih kayak apa ya? Kayak orang gitu ya, pengantar yang baik terkait pemikiran-pemikiran Hamka dengan bahasa-bahasa yang enak. Ini juga sih tadi sebenarnya aku agak kepo terkait tadi Bang Rafiki bilang ada yang harus kita kritiki tapi mungkin nanti gitu ya. Itu kalau nggak salah di awal pemikiran. Oh, yang ini Zarathustra. Apa? Jadi sini nih Zarathustra terus Siddhartha Gautama gitu. Nah, di sini Hamka menyebut itu nih, kepada bangsa Babilonia boleh jadi datanglah Nabi Idris alaihissalam. Kata orang, Idris itulah yang mula-mula mengenal tulisan batu. Dilanjut oleh Nuh alaihissalam. Kepada bangsa Suriah datang Nabi Ibrahim.
menentang kekuasaan Namrud. Keturunan Ibrahim seperti Ishak dan Yakub menuntun kaum Israel. Seperti kaum Israel pindah ke Mesir, muncullah Musa. Daniel menjadi penentang dari Nebukadnezar. Di kalangan bangsa Arab muncul Hud dan Salih alaihissalam. Akhirnya kaum Israel dapat mendirikan kerajaan menyembah Tuhan yang Maha Esa di Yerusalem. Kemudian oleh Daud dan diteruskan oleh Sulaiman. Itulah nabi-nabi yang ditemukan dalam bangsa keturunan Sem. Lalu pada paragraf selanjutnya gitu, Hamka menyebutkan pada keturunan bangsa Arya timbullah Zarathustra di kalangan Persia dan timbul Gautama Buddha di India dan berpengaruh sampai ke Tiongkok. Di Tiongkok pun muncul Konghucu. Nah ini, jadi itulah mungkin itu tadi yang perlu kita kritik ya. Di sini Hamka kan pada paragraf sebelumnya mengatakan boleh jadi datanglah nabi gitu kepada bangsa ini. Lalu pada selanjutnya Hamka menyebutkan pada keturunan Arya gitu. Itu yang tadi perlu kita bukan kritik sih, lebih tepatnya kita telah lebih lanjut apakah benar memang orang-orangnya adalah nabi yang memang Allah utus. Itu. Oke. Baik. Terima kasih Bang Rafiki. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin dikonfirmasi atau ada yang ingin diluruskan, boleh banget ya kita join dan sharing-sharing aja. Monggo. Silakan. Saya open diskusi. Mungkin ini bisa ngasih saran Bang, kalau misalnya kita ingin memahami tulisan-tulisan Hamka, enaknya kita mendengar kajian siapa atau mendengar atau membaca reviewan siapa gitu, karena kan mungkin kita udah baca ya, tapi kan nggak apa ya, ibaratnya nggak sekali baca langsung ngerti gitu loh dan dapat pahamnya. Mungkin yang pertama bisa mengikuti, kalau di Indonesia itu ada pemerhati Hamka ya, cukup intensif. Bahkan doktoralnya juga di bidang Hamka. Itu bisa melihat Dr. Akmal Syafil. Beliau salah satu orang yang memang concern terhadap pemikiran Hamka. Lalu yang kedua, kita juga bisa, kalau review saya jujur kurang tahu ya siapa yang mereview Hamka dengan baik. Kalau mau, kita bisa membaca karya-karya Hamka dari novel-novelnya gitu. Kayak contoh novel dan perjalanan lah. Itu Hamka menuliskannya cukup mudah dipahami. Kayak contoh di tepi Sungai Dajlah, itu Hamka menerangkan dari sejarah Khalifah dulu sampai di Irak zaman pada saat itu. Lalu angkatan muda itu juga cukup menarik bahasanya. Hamka menuliskan dengan cukup mudah dipahami. Mungkin bisa dimulai dari situ. Angkatan muda, terus apalagi ya? Ya novel-novel Hamka lah yang terkenal mungkin kayak Kapal Van der Wijk. Itu juga cukup mudah juga dipahami. Cuman yang saya pernah baca itu ya Tepi Sungai Dajlah, terus Angkatan Muda. Itu bahasanya kalau dibandingkan dengan buku ini memang jauh lebih mudah itu. Bahkan di sini di buku ini juga Hamka menyebutkan Mustafa Kemal Atatürk itu sebagai sosok revolusioner dalam Islam. Nah ini bisa nanti juga menjadi bahasan tersendiri juga. Sih Kemal Atatürk loh. Iya, kenapa Hamka di sini menyebut Kemal Atatürk sebagai tokoh revolusioner, disebutkan di setelah bab 3 ya, bab 4 berarti di bab 4 ada teman-teman mungkin kalau misal baca di Ipusnas ketik aja gitu Mustafa Atta, kan namanya bukan Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal nggak salah, dia sebutnya cuma Mustafa Kemal. Nah itu karena Mustafa Kemal ini berhasil merobohkan Kekhalifahan Utsmani yang memang sudah bobrok. Yang dalam artian nepotisme terjadi di situ, sudah banyak kerusakan jiwa segala macam. Muncullah Mustafa Kemal ini membawa demokrasi. Itu. Dan di sini Hamka juga memuji Tan Malaka yang menyebutkan, jadi Tan Malaka itu ketika
komunis. Ketika Kongres Komunis itu di Rusia menyebutkan bahwa komunisme harus bersatu dengan Islam, bekerja sama dengan Islam untuk menumbangkan kapitalisme. Nah ini Hamka memuji ini gitu. Tapi dalam artian memuji bahwa Tan Malaka ini adalah sosok yang materialisme, sosok materialisme aja masih menggunakan Islam sebagai pendukungnya gitu. Nah mungkin ketika kita membaca Ataturk di karya Hamka ini gitu, maksudnya ke situ juga. Jadi Ataturk ini menggunakan tanda kutip Islam sebagai legitimasi dia untuk melakukan sekularisme. Itu mungkin. Wow, cukup. Aku baru tahu sih terkait yang Kemal Ataturk dan Tan Malaka itu, karena sejauh ini juga mungkin ya aku pribadi itu mengenalnya bagaimana Buya Hamka memperkenalkan Islam dan kebudayaan gitu ya. Ya masih skala-skala nasional lah, enggak yang udah internasional banget gitu. Pada akhirnya tahu ada pernyataan seperti itu, wah ini sangat menarik untuk ditelaah gitu dan ditanyakan lebih lanjut lagi. Ya, mantap, menarik. Nah, sambil nyari ya, silakan kalau mau kita diskusinya sih sambil nyari itu perkataan Hamka itu. Okay. Tapi memang ada disebutkan Hamka. Siap, terima kasih. Silakan teman-teman, mau tanya boleh, mau membenarkan boleh, mau mengkritik juga boleh, kita terbuka. Barangkali ada juga di sini para penggemar Hamka dan pembaca setia setiap buku-buku Hamka, atau juga boleh Kak Angga, silakan masuk. Oke, bismillah. Suaraku kedengar Kak? Kedengeran. Oke, sebenarnya makasih banyak panggilnya Kang Rafiki atau apa? Maaf. Boleh apa aja? Apa aja boleh Kang, boleh. Bebas. Ya, maksudnya. Oke, makasih banyak. Saya baru join juga, jadi gak mendengarkan dari awal gitu. Dan kebetulan aku pun beberapa buku mungkin ya pernah membaca beberapa buku dari Buya Hamka, cuman emang benar kata Kak Aisyah juga lebih ke novel ya Kak. Belum, dan bahkan justru baru tahu bahwasanya kalau Buya ini punya buku yang tentang ideologi ini. Barusan pengen nanya aja sih, penasaran terkait yang ideologi itu sendiri. Bahwasanya kan pengen tahu dari Akang sendiri, kan barusan tuh tentang Tan Malaka juga ideologinya, kemudian yang Kemal Ataturk. Nah, kemudian mungkin salah satunya lagi tuh kayak Pak Pramudia Anatur ya Kang, yang secara ideologi tuh kan lebih ke Tan Malaka sama Pramudia Anatur. Nah kan itu lebih ke pemahamannya tuh ke ranah-ranah ya ke kiri gitu pemahamannya. Dan mungkin pengen tahu aja apakah dari perbedaan itu, kan awal tadi juga kan pernah bilang ke Tan Malaka juga punya ideologi yang sama Buya Hamka gitu di beberapa perspektif. Mungkin pengen tahu aja kira-kira di titik mana Buya Hamka ini sama Pramudia Ataturk, kemudian Tan Malaka sama mungkin Kemal Ataturk itu sejalan gitu. Jadi titik sama dan titik bedanya tuh di sebelah mana aja Kak? Oke, baik. Begini, persamaannya itu pada bab tadi ya, disebutkan ya terkait Ataturk ini pada halaman 86, nanti teman-teman silakan baca. Tapi nggak disebut Ataturk, disebutnya Al-Ghazi Mustafa Kemal Pasha. Mustafa Kemal Pasha itu nama aslinya Kemal Ataturk. Nah, balik tadi. Jadi pada bab kedua itu bagian falsafah ideologi itu, Hamka menyebutkan, saya cari dulu. Saya tadi ketemu. Jadi persamaannya sebenarnya kalau misal kita baca di buku ini antara Tan Malaka dengan Hamka itu persamaannya adalah sama-sama membebaskan diri dari kapitalisme. Cangkraman pemimpin tiran, jadi pemimpin zalim,
kepada kerakyatan. Sebenarnya persamaan di situ, titik temunya di situ. Jadi memang Hamka ini menyebutkan bahwa Islam itu nggak boleh ada merasa lebih tinggi segala macam. Sebenarnya bukan kapitalisme doang sih, tapi lebih kepada kekuasaan zalim gitu. Karena sebenarnya kan komunisme juga itu menentang segala bentuk penindasan kepada rakyat miskin. Itu yang menjadi poin di situ persamaan Hamka gitu. Ketika Hamka menyebut Tan Malaka di buku ini. Nah, karena memang Tan Malaka ini seorang materialis. Nah, karena dia seorang materialisme gitu, maka dia menggunakan Islam sebagai bahan tambahan untuk memperkuat materialismenya itu. Gitu. Nah, mungkin kurang lebih di situ ya. Cuma kalau pertentangannya sih banyak ya. Kayak ketidaksepahaman terkait ketuhanan gitu. Ya, komunis mengatakan bahwa agama itu adalah sebuah bentuk penindasan terhadap semua manusia, apapun agamanya. Gitu. Karena kan Marx itu kan hidup di dalam lingkungan Katolik ya. Jadi Marx merasa ya tadi sebenarnya asal mulanya dari pendeta yang menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas rakyat. Makanya kenapa muncul agama adalah candu? Nah, itu bermula dari situ. Nah, di sini juga disebutkan juga oleh Hamka seperti itu. Nah, tadi ya mana ya? Saya tadi nemu. Mungkin kurang lebih itu ya. Sambil saya cari. Tadi terakhir itu Hamka menutup begini. Nah, ini yang terkait kelaparan itu. Sebab itu ayat-ayat dan hadis ini tidak akan ada faedahnya. Hanya semata-mata akan menjadi nyanyian mu'alim bertablik maupun disuarakan di atas mimbar hari Jumat. Dan yang bersorak itu sendiri tidak sanggup menunjukkan jalan memperbaiki kepincangan. Lalu paragraf selanjutnya, teori sosialisme paling baru atau teori lain atau rencana yang dikemukakan oleh suatu kabir reformator. Semuanya bagus kalau betul-betul ada niat menjalankan dan tidak ada yang ditentang oleh Al-Quran dan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita di sini tidak mempermasalahkan dia sosialisme ataupun apa demokrasi itu, karena Hamka merasa selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah nggak masalah gitu. Itu kira-kira. Oke. Nah, oh ya lanjut ya tadi paragraf selanjutnya nih satu lagi. Saya baca sampai 2 paragraf penutup ya. Ini Pak Hamka menutupnya dengan 2 paragraf. Hanya picikan ilmu pengetahuan ahli agama yang sekarang dan kesombongan ahli-ahli pengetahuan yang digelari intelek dan melecehkan agama. Itulah yang mempersukar keadaan. Demikianlah beberapa pokok dari ideologi Islam untuk menyatakan tujuan bersama, perseorangan, dan masyarakat supaya hidup seimbang dan selaras. Perseorangan mendapat kemerdekaan yang penuh dalam batas-batasnya yang tertentu, dan masyarakat mempunyai pula hak-haknya yang penuh. Tinggal lagi satu soal, yaitu bagaimana cara menggapai ideologi. Itu penutup Hamka dalam buku ini. Itu sekian. Oke, terima kasih. Gimana Kak Angga? Apakah cukup? Cukup terjawab Kak. Oke, terima kasih. Sebenarnya aku mau nambahin dikit. Di mana letak Hamka dan Pramudia Anantur bisa bersama? Ketika anak belum terjawab. Oh iya. Oh iya, ada lagi itu. Oke. Nah, sayangnya di buku ini Hamka tuh nggak menjelaskan terkait Pramudia ya. Hamka tuh lebih meninjau pada Tan gitu. Kenapa Tan? Karena Tan sosok revolusioner gitu. Sedangkan Pram itu kenapa dia bukan satu barisan dengan Hamka, tapi kalau kita lihat ya Pram dalam sejarahnya kan Pram itu salah satu orang yang menentang keras Hamka gitu, terutama di bidang sastra. Betul. Karena kan Pram itu anggota Rekrat gitu kan, sedangkan Hamka bukan. Nah, Hamka menulis buku yang menurut Pram itu menjiplak bukunya Al-Manfaluti gitu kan. Yang kalau diterjemahan di bahasa Indonesia sekarang judulnya Magdalena. Tuh. Nah, makanya kalau misalnya persamaannya di mana ya sebenarnya saya jujur kurang paham juga ya di mana persamaannya. Cuman sebenarnya kalau tokoh-tokoh komunis itu bisa dilihat pemahaman agama mereka gini, kayak
bisa ditarik garis merah itu Pram dan Tan itu sama-sama menjadikan agama itu sebagai pribadinya aja gitu. Bentuk dia sama Tuhan, bukan kepada masyarakat. Nah, itu yang dilakukan oleh Pram dan Tan. Makanya kenapa Pram ketika anaknya mau nikah itu kan, dalam sejarah disebutkan anaknya mau nikah dan suaminya itu calon suaminya itu orang Kristen, makanya suruh dimualafkan oleh Hamka. Tuh. Ya, betul. Itu kira-kira. Bentar ya. Saya sambil bayar dulu nih, udah mau tutup. Oke. Siap. Ya, semoga menjawab ya Kak Angga. Tapi memang benar gitu ya, bahwasannya sebenarnya Pram itu personal ke Hamkanya ya, setahu aku ya terkait tulisan-tulisan. Karena kan mereka berdua ibaratnya tajam lah ya terkait tulisan. Dan sebenarnya tidak ada juga pernyataan secara terbuka Pram membenci Hamka. Cuman ada salah satu berita media yang mana berita tersebut tuh kan selalu menjoroki Hamka gitu ya, menyudutkan Hamka gitu. Dan ya semua para bukan peneliti para pengamat gitu ya mengatakan bahwasannya ya itu tulisannya, gaya-gaya tulisannya adalah Pram gitu. Tapi ketika memang ada yang persoalan agama secara personal keluarganya, ya Pram juga memintanya ke Hamka gitu. Makanya tadi seperti yang anaknya mau nikah minta tolongnya ke Hamka. Jadi ya aku juga cukup lucu gitu ya terkait cerita-cerita seperti itu. Oh, mungkin mereka hanya berbeda ideologinya atau ada sesuatu yang ingin lebih unggul dan lain-lain. Oke. Semoga cukup menjawab ya Kak Angga. Iya Kak. Berarti Kak untuk Pram ini sebenarnya lebih perbedaannya di titik sastranya ya. Sebenarnya kalau semisal dari ketuhanan itu sendiri, bahkan ya yang tadi Kakak bilang bahwasanya anaknya pun meminta ke Buya Hamka gitu kalau semisal terkait keagamaan. Jadi sebenarnya kalau titik temu dari keagamaan itu sendiri gak ada permasalahan Kak. Gimana, mau Bang Rafiki dulu jawab? Boleh? Yang nggak ada, yang sebenarnya titik persamaan itu adalah semangat perubahannya itu. Hamka memang Islamis tulen gitu kan, karena memang betul-betul mengambil nilai-nilai semangat Islam yang telah dijelaskan bahwa inti agama kita adalah tauhid, yang mana tauhid adalah bentuk persamaan, tidak ada apa yang lebih tinggi dari orang lain. Itu sama dengan apa yang dianut oleh Pram. Karena menurut Pram itu kan semua orang sama gitu. Kalau misalnya kita berbasis tarik lebih jauh lagi dengan pemahaman komunis itu bahwa tidak ada kelas gitu. Semua rakyat ini tidak ada yang namanya borjuis, tidak ada yang namanya proletar, itu semuanya adalah satu kelas yang sama gitu. Persamaan di situ. Semangat persamaan gitu. Yang semangat keislaman lah bisa dibilang. Nilai-nilai keislaman. Itu. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Ya, tapi mungkin dalam implementasinya berbeda ya nilai Islam yang dibawanya. Tentu Hamka yang sangat kanan dan Pram yang memang liberal gitu. Sebenarnya bisa dibilang Hamka nggak kanan-kanan juga gitu. Hamka tuh modernis itu ya tengah-tengah gitu, orang-orang tengah. Karena kalau kanan itu dia kembali ke tradisionalis ya, fundamentalis itu. Nah itu Hamka juga menentang itu tadi. Siap. Itu mungkin kira-kira. Terima kasih Bang Rafiki. Terima kasih juga atas pertanyaannya Kak Angga, bisa menjadi wawasan baru bagi kita semua. Nah, semoga cukup. Izin membacakan ada di kolom komentar dari Kak Fi. Siapa nih? FY. Aku bacanya apa ya? Fi. Aku bingung. Oke, aku bacanya Fi gitu kali ya. Izin tanya Kak, sebelumnya mohon maaf lewat chat terkait pernyataan jika dari majelis tidak dapat mengenyangkan perut sehingga banyak orang lapar yang bekerja di luar sana untuk memenuhi perutnya dibanding ruhani. Bagaimana tanggapan Kakak terkait kondisi Indonesia sekarang yang mana terjadi kenaikan PPN, kecilnya gaji guru, dan ketimpangan-ketimpangan sosial di Indonesia wilayah pedalaman? Karena rata-rata banyak yang menjalankan syariat Islam hanya sekedar keturunan atau Islam KTP dan ikutan tradisi, yaitu kejawen. Mangga Bang Rafiki. Oke, baik. Jadi Hamka mengungkapkan kenapa kita belum, tanda kutip, kita masih
apa ya, yang dicerita tadi orang apa, terus dengan realitas sekarang PPN itu, karena kita belum benar-benar berislam dengan seutuhnya gitu. Kita benar-benar belum mengambil intisari Islam, kita belum menjalankan Islam secara substansial gitu. Islam dijalani sekarang ini oleh masyarakat, baik di tingkat kekuasaan tertinggi maupun di tingkat masyarakat terendah, masih menjalankan Islam sebatas ritual gitu. Contoh, sholat, kita selama ini cuma mengetahui bahwa sholat itu ya udah, kita cuma kalau misalnya kita mempertanyakan ngapain sih kita jungkat-jungkit gitu kan, kalau orang lihat jungkat-jungkit gitu, kayak orang olahraga gitu segala macam, ngapain kita tunjukin sholat gitu. Cuma kalau misalnya kita benar-benar memahami arti dari sholat itu apa, kenapa kita harus sholat, maka saya rasa bentuk penindasan itu nggak akan ada gitu, karena sholat, menjalankan sholat terutama secara berjamaah itu adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap publik lah, terhadap lingkungan gitu. Atau haji lah. Kenapa orang bolak-balik pergi haji tapi Indonesia begini-begini aja gitu. Kalau misalnya kita lihat contoh, banyak pemerintah yang pejabat gitu yang pulang pergi haji umroh gitu segala macam, tapi tetap melakukan korupsi. Kenapa? Karena mereka masih melakukan Islam secara ritual aja gitu. Secara ritual, sebagai rekreasi aja gitu. Belum mengambil intisari dari haji itu seperti apa. Itu mungkin kenapa kita masih belum tahu. Di sini Hamka juga menyebutkan ya, sebentar, saya lupa di halaman berapa gitu. Jadi ada mu'alaf Prancis. Di sini saya sambil buka di Pusnas, karena di Pusnas ada ya Prancis. Ada di bagian sebentar. Ada di bagian-bagian akhir ya, kalau nggak salah. Sebentar. Jadi pokoknya intinya ada mu'alaf dari Prancis lah. Mereka suami istri peneliti Islam itu. Nah, mereka mengatakan pada Hamka gitu, bahwa seandainya umat Islam benar-benar mempelajari Islam dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar tadi, dengan menjalankan nilai-nilai, menjadikan Islam ini sebagai way of life tadi, maka Islam nggak begini gitu, nggak akan menjadi gini. Mungkin itu ya, maksudnya ntar detailnya saya coba bantu cari dulu ya. Tadi saya sempat nemu. Ya mungkin kurang lebih gitulah. Jadi kalau menurut Hamka di sini ya, kenapa kita masih begini? Karena agama masih masih digunakan untuk menindas rakyat, melegitimasi kekuasaan rakyat, melegitimasi kekuasaan pejabat segala macam. Ulama juga mendukung kekuasaan itu dengan mengeluarkan fatwa-fatwa yang mana orang Islam harus bersabar ketika ada pemerintah korupsi, kita harus bersabar ketika punggung Anda dicambuk, Anda bersabar. Nah, ulama-ulama seperti ini yang menurut Hamka adalah ulama yang menjadikan Islam ini semakin jauh dari substansinya gitu. Nah, kita harus bersabar, kita lapar gitu kan, kita lapar. Ulama cuma bisa sabar, ini cobaan dari Allah gitu kan, kita harus bersabar. Ini azab, mungkin azab dari Allah segala macam. Akhirnya menggunakan dalil-dalil agama itu untuk melegitimasi. Akhirnya Islam jauh dari substansinya sebagai agama yang bergerak. Jadi Islam itu, kalau di sini Hamka mengatakan Islam ini sebagai agama pergerakan lah. Kalau misal kita lihat dalam awal-awal ya tadi, inti tauhid aja, kita dalam bertauhid aja tidak statis gitu. Tauhid itu dinamis, kita harus mencarinya, mengusahakan bahwa kita ini menjadi tauhid. Maka dia menjadi agama pergerakan. Maka kalau agamanya diam, ya kita belum menjalankan Islam. Itu sih tadi, mudah-mudahan kejawab. Sebenarnya udah kejawab juga di pertanyaan ini. Karena banyak yang menjalankan syariat Islam hanya sekedar turunan atau Islam paket. Itu. Mungkin ini kali juga bagaimana pandangan Hamka gitu terkait orang yang Islamnya seperti itu, dijelasin nggak Bang? Berarti kan ini Islam kanan gitu, ya nggak? Yang tradisional. Iya. Nah, di sini tadi yang saya bilang tadi ya. Nih. Jadi
Hamka di sini sedang membahas terkait Ali Imran ayat 110 gitu. 110 kan terkait umatan apa yang umat terbaik lah, kamu adalah umat terbaik. Hamka membahas di sini, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia segala macam. Al-ayah hingga akhir. Terus Hamka menyebutkan gitu. Ketika merenungi ayat ini, teringatlah saya kisah seorang pemuda Ireland, bukan Prancis tapi Ireland, yang tertarik pada sejarah Islam, lalu masuk Islam dan dia naik haji bersama istrinya, seorang perempuan Sarawak. Di Arafah mereka bertemu Dr. Hussein Haikal Pasha. Jadi Hussein Haikal Pasha ini orang Utsmani, tapi dia sepemikiran dengan Muhammad Abduh yang menentang Utsmani. Seorang ahli pikir Islam, orang Iran itu berkata, tidak mungkin kaum muslimin ditimpa kemeralakan sampai begini rendah jika tahu rahasia apa yang terkandung dalam ajaran agamanya itu. Ini teksnya. Jadi memang kalau misalnya kita tahu ajaran agama kita, rahasianya gitu ya, kita menjadi umat itu. Nah, sebenarnya disorot tadi yang kanan itu, yang tadi bahwa umat Islam ini dididik untuk menjadi taklid pada mazhab tertentu. Itu. Jadi di sini Hamka juga menyorot terkait taklid, hal-hal terkait taklid itu, karena kan taklid itu menjadikan otak itu tidak bekerja, tanda kutip menidurkan kerja otak lah, tidak fungsikan otak sebagai mana fungsinya menjadi sosok pemikir, menjadi pemikir, menjadi apa? Dia hanya menggunakan akal pikirannya untuk taklid pada ulama-ulama mazhab gitu. Hamka menyorot di sini sih. Itu mungkin, oh ya, silakan dilanjut. Saya izin pindah Zoom ya. Saya izin pindah device. Oke, siap. Terima kasih Bang Rafiki, terima kasih juga Kak Fai atas pertanyaannya. Bangga teman-teman, kalau ada yang mau diskusi lagi boleh langsung raise hand atau bahkan langsung unmute, izin masuk gitu, boleh banget. Kita masih ada waktu nih. Oke, Kang. Oke, kedengeran. Oh ya, baik. Gitu. Oke. Izin masuk, Pak. Boleh. Dipersilakan. Mungkin lebih ke meneruskan yang Kang Rafiki barusan bilang kalau semisal terkait bermazhab itu ya, Kak. Nah, berarti pandangan Buya sendiri dan Buya sendiri itu apakah beliau tidak bermazhab atau seperti apa, Kak? Karena ya mungkin dari apa yang Kang Rafiki bilang, kalau semisal bermazhab itu apa namanya mengendorkan itu kan, itu otomatis untuk diri sendiri bagaimana dalam menanggapi hal tersebut. Oh iya, jadi Hamka itu memang dia tidak bermazhab. Hamka itu sebenarnya gerakannya sama kayak Muhammadiyah, yang mana dia langsung tajdid langsung mengambil dari sumbernya dari Quran dan hadis. Makanya kan Hamka di sini mengatakan gitu, orang yang bermazhab itu kan dulunya ya, Imam Syafi'i itu kan menyuruh bahwa kalau misalnya ada yang keliru dalam bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ikuti Al-Quran dan Sunnah gitu, jangan ikutin pendapatnya Imam Syafi'i gitu. Nah, Hamka di sini menyoroti mazhab ini kan sebenarnya ijtihad dari para ulama-ulama mazhab itu sendiri untuk memudahkan agama sebenarnya. Cuman lama-kelamaan ijtihad itu berubah menjadi kesukaran terhadap agama. Nah, itu yang ditentang oleh Hamka. Makanya Hamka sebenarnya tidak bermazhab. Dia langsung bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Itu jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Ya baik, Kak. Cuman apa ya? Ya mungkin aku sedikit dengar-dengar juga dari pendapat-pendapat orang. Mereka tuh lebih memahamin bahwasanya kalau semisal kita agak ngarah ke sana, itu bagaimana cara kita menginterpretasikan kayak ayat-ayat atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau semisal kita kayak langsung ngambil ke arah sana gitu, Kak, tanpa kita memandang pandangan-pandangan atau ya menurut para ulama-ulama tersebut.
Iya gitu. Makanya sebenarnya tadi juga ini ya, sempat saya singgung juga terkait Al-Quran tadi ya. Gitu. Uh, Orang itu dibikin takut dengan Al-Quran. Kenapa dibikin takut? Dianggap Al-Quran ini adalah kitab suci. Kitab suci yang hanya boleh diakses gitu oleh orang yang bisa bahasa Arab, bisa nahwu sorof, bisa ilmu mantik segala macam. Nah, ini yang sebenarnya ditentang oleh Hamka. Gitu. Kalau Hamka sebenarnya lebih kepada ya orang biasa pun sebenarnya mungkin bukan orang biasa ya. Enggak orang ya apa ya bahasanya ya, pembelajar tapi bukan ahli di bidang itu juga sebenarnya bisa aja gitu, boleh aja mengambil langsung dari Al-Quran dan hadis langsung. Kalau Hamka sih menyorotinya seperti itu ya, karena menurut kalau misalnya kita baca pandangan ini gitu dari Hamka ini bahwa fikih itu tidak final sifatnya. Fikih itu sifatnya adalah dinamis, statis, dimanapun dia pasti bisa berubah. Contoh kayak tadi Imam Syafi'i itu kan dia ada qaul qadim, qaul jadid. Nah, berarti kan fikih bisa berubah, itu bukan suatu hal yang final. Nah, sebenarnya di pertentangan, yang bukan di pertentangan sih, tapi Hamka itu lebih menyorot pada hal-hal yang sudah baku dalam mazhab itu. Karena gini, di mazhab itu orang menganggap ini hal yang sudah final, hal yang sudah baku, tidak bisa apa ya, contohnya tidak bisa ditolerir lagi gitu. Contohnya gini, mungkin terkait safar lah, tiap ulama kan beda-beda. Apakah ada benar ketetapannya 84 km ataupun bagaimana, kan tiap mazhab beda-beda. Tapi orang karena sudah takut buta pada mazhabnya menganggap, wah lu sholat tuh nggak sah kalau di jamak qashar lu belum mencapai titik safarnya. Nah ini yang jadi pertentangan di Hamka ini. Tuh, ini contohnya aja ya. Kita contohnya saya bikin sendiri. Itu sih sebenarnya yang dipertentangkan oleh Hamka. Bukan berarti tapi gimana ya, Hamka juga di awal kan menyebutkan Islam itu kan sebenarnya inti ajaran itu yang pertama tauhid, yang kedua ukhuwah, yang ketiga itu kemudahan usap, dan yang keempat itu adalah syura. Nah, Islam ini sebenarnya udah mudah lah, bukan bermudah-mudahan ya, tapi memang Islam ini mau turunkan secara mudah. Cuman yang bikin sulit tadi adalah para ulama-ulama mazhab ini gitu. Para ulama-ulama menjadikan Islam ini terkesan sulit. Nah, ini yang sebenarnya ditentang juga oleh Hamka. Dan memang ini sebenarnya nilai-nilai Rasul gitu yang dikandung oleh ajaran agama. Karena kalau misalnya kita lihat sebelum adanya mazhab juga mereka langsung bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Contohnya kayak Hasan Al-Basri, dia kan nggak bermazhab. Hasan Al-Basri. Terus kayak siapa ya? Ya para salaf itu kan mereka tidak bermazhab. Yang bermazhab kan setelah Imam Malik dan ke bawah itu baru bermazhab. Itu sih. Itu mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih Bang Rafiki, terima kasih juga Kak Angga. Untuk teman-teman yang lain, bagaimana? Ada tambahan atau ada yang ingin masih didiskusikan? Atau sudah rasanya cukup diskusi kita kali ini? Oke, boleh Kak Angga, mangga. Baik Kak, izin. Tadi tuh Akang sempat bilang tentang demokrasi. Buya ini setuju dengan demokrasi, di mana demokrasi ini yang dilandaskan dengan keimanan. Nah, kan apa ya, gimana ya? Bentar, maksudnya tuh dalam Islam sendiri masih banyak gitu tentang pemahaman-pemahaman yang seolah-olah pengen menggerakkan lagi yang namanya kayak khilafah kayak gitu. Nah, berarti menurut pandangan Buya kalau misalnya ada orang-orang yang masih berpandangan seperti itu tuh bagaimana Kang? Karena ya sudah sempat Buya
bilang juga kalau misal ya gak apa-apa kita demokrasi, tapi ya asal asasnya dengan keimanan itu sendiri. Toh kita juga Pancasila sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, ini Buya ini pada bab pendahuluan itu mengatakan semangat Islam ini mendasari adanya perlawanan terhadap para penjajah. Makanya ketuhanan yang Maha Esa ini kalau Buya Hamka melihat itu bukan hanya semangat untuk agama Islam, tapi buat seluruh agama yang diakui di Indonesia. Itu semangat ketuhanan yang Maha Esa. Itu ya kalau misalnya dilihat nanti di pendahuluan. Kalau kenapa Buya Hamka mendukung demokrasi? Karena sebenarnya demokrasi yang berbasis ketakwaan. Tadi Buya Hamka mengatakan itu sebenarnya karena demokrasi itu kan bisa dibilang nilai-nilainya itu sesuai dengan inti Islam tadi yang 4, bahwa dalam merumuskan masalah ya lewat syuro sebenarnya. Nah, di sini Buya Hamka tidak menyebut demokrasi yang one man one vote itu, tapi demokrasi berbasis takwaan. Berarti bisa jadi sebenarnya syuro itu kalau bisa kita lihat ya, syuro ini Buya Hamka sebagai demokrasi juga. Nah, kalau khilafah itu sebenarnya kalau kita lihat konsep khilafah yang sering dieluk-elukan sekarang ini adalah khilafah utopis gitu. Kenapa khilafah utopis? Karena mereka sendiri yang mengeluhkan itu tidak bisa menjelaskan konsep khilafah seperti apa. Apakah khilafah berbasis kerajaan seperti Utsmani, ataukah khilafah berbasis demokrasi? Sebenarnya kalau misalnya khilafah berbasis demokrasi kayak ketika terpilihnya Utsman itu kan berbasis demokrasi. Para sahabat menggunakan demokrasi yang forum namanya Ahlul Adli wal Aql. Gitu kan? Karena sebenarnya tanda kutip demokrasi juga, khilafah berbasis demokrasi. Nah, Hamka sayangnya di buku ini tidak menyebut khilafah itu ya. Jadi agak sulit. Tapi kalau misal kita baca, Hamka tentu menentang yang namanya kerajaan. Pertama, karena menurut Hamka kerajaan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kenapa tidak sesuai? Karena kerajaan itu bersifat lebih banyak menindas rakyat kecil. Nah, makanya Hamka di sini menuliskan dalam merumuskan masalah diperlukan syuro. Nah, mungkin itu ya terkait khilafah. Kalau misalnya kita kaitkan pada atas gitu, khilafah sebenarnya juga term yang nggak ada di Al-Quran dan hadis gitu. Itu term sesudah itu. Makanya kenapa Hamka nggak menyoroti itu? Hamka menyoroti ya sebagai ini aja, nama ketika di sini aja Utsmani, Hamka hanya nyebutnya khilafah Utsmani, tapi Hamka menyebutnya Imperium Utsmani, Imperium Turki Utsmani. Itu. Saking mungkin Hamka melihat adanya kebobrokan di Utsmani ini, sehingga nggak mau menyebut sebagai khilafah. Itu mungkin ya. Karena khilafah yang sekarang tadi yang saya sebut, konsep ini masih belum jelas, sifatnya masih utopia. Itu sih masih gampang lah. Dielu-elukan, bukan dielu-elukan sih, disuarakan terus-menerus, tapi ketika diajak ditanya konsep khilafah seperti apa ya mereka nggak bisa jawab juga, makanya disebutnya khilafah yang utopis. Tuh. Menarik. Tidak menyebutnya khilafah tapi imperium, ya sih benar, imperium juga, gak salah gitu. Tapi pasti ada pemaknaannya ya, karena beliau juga orang sastra gitu. Iya. Nah, jadi sebenarnya pemahamannya itu karena Buya Hamka melihat tadi yang telah saya sebutkan, Utsman ini terlalu bobrok di akhirnya. Awalnya sih Hamka tidak melihat ini sebagai suatu keburukan, cuman melihat akhir-akhirnya ketika sebelum runtuh menjadi bobrok. Kenapa? Pertama, kayak para sultan itu mempunyai gundik-gundik segala macam. Nah ini sebenarnya disorot Hamka. Terus juga kayak ulama-ulama juga banyak ya memihak pada kekuasaan. Makanya kenapa Hamka sangat menentang yang namanya, bukan sangat menentang sih, menentang
yang namanya negara Islam berbasis kerajaan. Tuh. Karena kalau bisa berbasis kerajaan, maka rajanya akan disebut sebagai menjadi syirik lagi tuh. Nah, ini pertentangan di Hamka. Kenapa menjadi syirik? Karena menjadi sebutan-sebutan rajanya itu menjadi kayak raja di raja gitu kan. Kayak ya yang gimana sih mendirikan nama raja lah gitu. Nah, ini sebenarnya Hamka kritik juga di buku ini gitu. Hamka sangat menyayangkan para ulama mana kayak gitu. Itu. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana, Kak Angga? Cukup menjelaskan? Cukup Kak. Makasih banyak. Iya, terima kasih juga Kak Angga atas pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita juga menambah wawasan. Oke, aku rasa cukup aman teman-teman. Semoga dari diskusi ini kita bisa juga menyampaikan pada yang lain gitu ya. Oh iya, sebelumnya juga ingin menyampaikan jika ada teman-teman yang berminat atau berniat untuk menjadi pemantik di Bincang Buku, kita sangat open banget, tidak ada syarat apapun, semua terbebas. Bukunya bebas, durasinya bebas, mau konsepnya kayak gimana bebas gitu ya. Teman-teman boleh hubungin aku Azka ya. Kalau yang di WA-nya itu pakai bahasa Arab gitu. Jadi sebelum teman-teman pada keluar nih, aku sampaikan dulu. Terus boleh terakhiran kali ya, closing statement dari Bang Rafiki mungkin. Apa ya? Sebenarnya closing statement-nya apa? Oke gini. Kita tadi telah diterangkan banyak lebar ya. Yang bisa kita lakukan adalah kembali kepada Islam yang sesungguhnya sebenarnya Islam. Karena Hamka menyebut revolusi itu akan terjadi jika tauhid itu benar-benar dijalankan dalam jiwa masing-masing. Dan maka dari itu negara berbasis Islam itu akan terwujud. Nah, ini sih sebenarnya closing statement-nya ya. Kita kembali pada Islam yang sesungguhnya. Tidak berdasarkan ajaran nenek moyang, tidak berdasarkan taklid buta, tapi kita memang tidak menganggap Islam sebagai ritual saja, tapi menganggap Islam tapi menjadikan Islam ini sebagai way of life yang seperti dijelaskan Hamka dalam bukunya. Itu aja dari Yana. Oke, terima kasih Bang Rafiki atas penyampaiannya dan closing statement-nya. Tadi yang harus kita tekankan dan kita highlight adalah bagaimana Islam menjadi way of life, dan untuk menjadikan Islam sebagai way of life kita juga butuh ilmu ya teman-teman. Jadi semangat terus untuk menggali ilmu. Semoga kita menemukan tempat yang baik, lingkungan yang baik juga, agar diskusinya terus berkembang terkait ilmu dan peradaban inilah ya. Oke, mungkin terakhir boleh kita foto bersama. Boleh on cam dulu teman-teman yang bisa on cam. Enggak ditunggu. Wede, keren. Mantap, euy. Aku izin hitung ya. Wede. Mungkin Kak Izzuddin Al-Azmi, Kak Hana, Kak Sabil mau juga? Oke. Lagi di luar Kak, Wap. Oke, siap, gak apa-apa. Aku hitung 1, 2, 3. Lagi boleh ganti gaya. 1, 2, 3. Keren semuanya. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak teman-teman. Insya Allah agenda kita rutin setiap Jumat malam. Jadi